Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joshua Gerson Manulong, NIM 044, bersama Rini Nuraini, NIM 057, Ernita Safutri 045, dan Ansa Ulina 046. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas manajemen usaha mikro dan kecil. Dan produk yang kami ambil adalah keripik tempe. Keripik tempe sesuai namanya tentu saja terbuat dari tempe yang lalu kami iris tipis-tipis. Kami masukkan ke dalam tepung yang sudah dibumbui. Setelah itu digoreng. Biasanya rasanya identik dengan rasa asin, juga aroma bawang yang gurih. Dan keripik tempe ini sudah tidak asing lagi karena makanan ini tersebar hampir merata di seluruh Pulau Jawa. Lalu masuk ke profil usaha. Nama usaha kami Jajan Sekui. Alamat usahanya di Cimahi. Tahun berdiri tahun 2021. Target konsumen semua kalangan, tidak melihat umur, baik anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Karena sesuai dengan visi kami, yaitu sebagai salah satu pelopor makanan ringan di kalangan muda-mudi masa kini yang disenangi oleh berbagai kalangan dengan kualitas yang mampu bersaing. Adapun misi kami yaitu menciptakan makanan ringan yang selalu up to date, lalu berinovasi sesuai dengan selera masyarakat. Jajan Sekui merupakan brand atau merek yang produk utamanya adalah keripik tempe. Namun, selain keripik tempe, Jajan Sekui juga menyediakan berbagai aneka keripik, kerupuk, makaroni, dan kudapan manis lainnya. Jajan Sekui juga bisa dijadikan sebagai salah satu buah tangan atau oleh-oleh untuk keluarga, teman, saudara, dan orang terkasih. Selain itu, Jajan Sekui juga memiliki berbagai ukuran dan kemasan sesuai permintaan konsumen. Sangat cocok untuk acara formal dan non-formal. Jajan Sekui juga dapat dijadikan parcel atau paket camilan. Selanjutnya adalah analisis situasi SWO dan TEK. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Di sini kekuatan dari keripik tempe yaitu bahan baku mudah diperoleh. Weakness-nya atau kelemahan dari keripik tempe ini sendiri yaitu yang pertama, dilihat dari pemilihan bahan baku yang tidak berkualitas akan menyebabkan berkurangnya rasa dan dominan rasanya akan pahit. Yang kedua adalah kesalahan dalam memilih bahan baku juga akan mengakibatkan pengirisan tempe menjadi lembaran keripik yang kurang sempurna. Dan yang terakhir adalah minyak kelapa untuk penggorengan harus sering diganti. Jika tidak akan mempengaruhi keripik sehingga berwarna hitam. Analisis selanjutnya ada opportunity atau peluang, di mana penjualan produk di situs online menambah varian rasa baru. Untuk threat atau hambatannya yaitu bersaing dengan produk ternama, konsumen cenderung lebih mudah bosan, dan yang terakhir adalah produk cemilan yang lebih menarik sehingga membuat keripik tempe tidak menjadi pilihan utama. Baik, di sini saya akan menerangkan tujuan pemasar memasarkan cemilan atau makanan ringan khas daerah, yaitu keripik tempe. Yang pertama itu untuk mengenalkan kepada masyarakat luas, khususnya di kalangan remaja, dewasa maupun orang tua, akan keenakan dan rasa unik dari keripik tempe ini. Dan yang kedua itu untuk membantu pelaku UMKM dalam bisnisnya, yaitu memasarkan produk keripik tempe ini melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan marketplace juga seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM untuk mengenalkan produk ini.
Baik, di sini juga saya akan menerangkan strategi apa saja untuk memasarkan produk cemilan khas daerah ini. Nah, di sini kita menggunakan media sosial atau sosmed, yaitu Instagram dan juga Facebook, serta mengaplikasikan juga di akun-akun marketplace seperti Shopee, Lazada dan yang lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dengan mudah masyarakat membeli keripik khas daerah ini, yaitu adanya di berbagai sosial media. Nah, untuk jajanan suku ini kita mempunyai bauran produk, di mana yang pertama itu kita senantiasa mengubah packaging lebih menarik lagi, terus menambahkan varian-varian rasa, jadi tidak hanya original saja. Yang kedua ada promotion, dan promotion ini kita menerapkan di sosial media, marketplace, WhatsApp dan yang lain-lain. Untuk price kita juga untuk harganya mempertimbangkan bahan baku yang dipakai serta biaya-biaya kayak packaging, pemasaran kayak gitu. Nah, untuk flash ini kita di marketplace-nya menggunakan fitur COD, jadi bisa diakses oleh semua orang juga dengan bayar di tempat. Nah, selain memasarkan produk cemilan ini, jajanan suku juga mengapresiasikan dengan menampilkan gambaran-gambaran unik, yaitu kita membuat sesi pemotretan produk yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember kemarin 2021 oleh Joshua, rekan kami, dan untuk alat penunjangnya itu menggunakan kamera dan komputer juga untuk proses editingnya. Hal ini juga tujuannya untuk agar gambar-gambar yang kita promosikan atau iklankan lebih menarik lagi kepada pembeli atau customernya. Saya Ansaulina dengan NIM 046. Di sini saya akan melanjutkan tentang jadwal pelaksanaan. Program yang kedua, mengunggah foto produk ke Instagram dengan tujuan agar konsumen dan pelanggan dapat mengetahui produk jajanan Skui ini dan dapat memberikan informasi kepada pelanggan dalam jangkauan yang luas. Langkah kerjanya itu yang pertama membuka aplikasi Instagram, yang kedua memilih foto yang akan diunggah, yang ketiga memberikan deskripsi tentang produk, dan yang terakhir itu mengunggah produk. Waktu pelaksanaannya tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022. Pelaksana yang pertama ada Hernita Safutri, yang kedua ada Ansaulina, yang ketiga ada Joshua, dan yang terakhir ada Teh Rini. Kebutuhan alat, yang pertama handphone, dan yang kedua aplikasi Instagram. Selanjutnya, anggaran pemasaran. Anggaran biaya pemasaran merupakan alat bantu dalam mengevaluasi biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran yang terarah dengan baik penting bagi perusahaan agar dapat meningkatkan dan mempertahankan posisi produk di pasar. Anggaran pemasaran dari produk kami yaitu kegiatannya berpromosi. Keperluannya biaya internet dan biayanya sebesar 75.000. Dan yang terakhir ada pengawasan. Produk kami menggunakan yang pertama Instagram. Fitur yang dimanfaatkan jajanan Skui sebagai media pengawasan karena menyediakan data tentang demografi dan tindakan pengikut serta konten dan informasi yang memudahkan untuk membandingkan konten, pengukuran kampanye dan melihat bagaimana kinerja masing-masing postingan. Yang kedua itu ada food controlling system. Dengan menggunakan food controlling system,
Jajanan Skuy meningkatkan mutu dan keamanan, mengkonsumsi produk, dan penerapan cara produksi yang baik dan dalam pengelolaannya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Selamat malam, terima kasih.